warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amanda Amelia Sofiani dengan NIM akhir 014 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Kali ini saya akan membahas tentang kasus penipuan uang palsu, di mana ada seorang pembeli yang menggunakan uang palsu untuk melakukan transaksi kepada penjual buah-buahan. Jadi kasus ini tuh terjadi sekitar 4 bulan yang lalu, tepatnya pada hari Jumat 12 Juli 2024 di Pasar Raya Salatiga, di mana ada seorang ibu-ibu yang nekat menggunakan uang palsu untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu bagaimana caranya kita dapat mencegah agar kasus tersebut tidak terulang kembali? Nah, di video singkat ini saya akan sedikit membahas tentang kasus penipuan ini. Sebelum saya melanjutkan untuk menganalisis kasus tersebut, mari kita simak video berikut ini. Viral emak-emak diamankan warga belanja pakai uang palsu di Salatiga Pasar Raya. Viral seorang wanita Parubaya harus berurusan dengan polisi setelah nekat mengedarkan uang palsu di Pasar Raya Salatiga, Jumat, 12 Juli 2024. Kejadian penangkapan pelaku terekam video dari warga. Pelaku sempat hendak kabur dengan menggunakan sepeda motornya. Meski demikian, upaya pelaku gagal setelah para pedagang menghampiri dan menggiringnya ke pos keamanan. Selanjutnya polisi dan TNI datang dan mencoba menginterogasi pelaku. Sang wanita melakukan transaksi jual beli buah menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang kemudian dicurigai oleh pedagang. Pedagang yang curiga kemudian memeriksa uang tersebut dan menemukan kejanggalan. Seorang wanita Parubaya di Salatiga diamankan oleh warga setelah diduga mengedarkan uang palsu di Pasar Raya 2 pada hari Jumat, 12 Juli 2024. Dilansir melalui unggahan akun Instagram Interaktive, sang wanita melakukan transaksi jual beli buah menggunakan uang pecahan Rp100.000 yang kemudian dicurigai oleh pedagang. Pedagang yang curiga kemudian memeriksa uang tersebut dan menemukan kejanggalan. Warga yang melihat kejadian tersebut kemudian mengamankan sang wanita dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Mendapat informasi itu, aparat Polsek Tingkir mendatangi lokasi dan menangkap pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan uang pecahan Rp50.000 sebanyak 25 lembar dan pecahan Rp100.000 sebanyak 3 lembar. Selain itu, juga diamankan barang-barang belanjaan pelaku dari hasil mengedarkan uang palsu. Jadi setelah kita lihat video kasus tersebut, saya menganalisis bahwasanya penggunaan uang palsu adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan bagi orang lain. Dengan adanya pengedaran uang palsu juga akan mempengaruhi sistem ekonomi serta merusak kepercayaan. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan, kejujuran, serta amanah atau kepercayaan di dalam syariah. Penggunaan uang palsu juga termasuk dalam kategori gharar dan maisir yang sangat dilarang di dalam Islam. Untuk penyelesaiannya dalam proses hukum dapat meliputi penyelidikan dan pembuktian, di mana pihak berwajib melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terhadap pelaku tersebut. Setelah itu, pelaku dapat diadili sesuai hukum yang berlaku dalam negara. Adapun unsur syariah di dalam proses hukum yaitu ada keadilan. Dalam proses keadilan harus dilakukan secara adil dengan tanpa adanya diskriminasi atau intervensi pihak luar. Hakim harus memutuskan perkara tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Lalu ada kebenaran. Semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus jujur dan menyampaikan kebenaran. Yang terakhir ada amanah, yaitu hakim dan pihak lainnya harus menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab yang penuh. Adapun sanksi untuk pelaku, yaitu pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain hukum pidana, pelaku juga dikenakan hukuman tambahan, yaitu dengan mengembalikan kerugian kepada korban. Salah satu akad yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut yaitu dengan menggunakan akad daman, di mana pelaku dapat memberikan jaminan berupa harta benda kepada korban sebagai jaminan atas kerugian yang telah dilakukan. Selain akad daman, akad kafalah juga dapat diterapkan. Misal, seorang penjual buah-buahan menerima uang palsu dari seorang pembeli. Setelah diketahui bahwa uang tersebut palsu, penjual dapat mengajukan tuntutan kepada pembeli.
Jika pembeli tersebut tidak mampu membayar ganti rugi, maka penjual meminta bantuan dari pihak ketiga yang sering disebut dengan kafil untuk menjadi penjamin. Dalam hal ini, akad kafalah dapat diterapkan. Jadi, kesimpulannya yaitu penyelesaian kasus uang palsu dengan melibatkan prinsip syariah dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain aspek hukum, aspek moral, dan etika juga perlu diperhatikan di dalam proses penyelesaiannya. Dengan demikian, sangat diharapkan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Cukup sekian analisis kasus dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.